Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tsumma amma ba'du. Hadirin hadirat, pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-59. 59. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Terjemahan makna ayat. Inna sesungguhnya Mathala Isa, misal atau perumpamaan penciptaan Isa, indallah, di sisi Allah,
kamathali Adam, adalah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan Adam min turab, dari tanah. Thumma, kemudian qala lahu, Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Al-haqqu, apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, mir rabbik, yang datang dari Rabbmu. Fala takum minal mumtarin, oleh sebab itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, siapa sahaja yang membantahmu tentang kisah Isa, sudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, faqul, maka katakanlah kepadanya, ta'alau, marilah, nad'u, kita memanggil, abna'ana, anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kamu, wa nisa'ana, dan istri-istri kami, wa nisa'akum, dan istri-istrimu, wa anfusana, diri kami, wa anfusakum, diri kamu, thumma, kemudian nabtahil, mai kita bermubahalah kepada Allah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan kita mohon supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza, sesungguhnya ini, lahwal qasasul haqq, adalah kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah, tidak ada ma'bud selain Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahuwal azizul hakim, dialah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana. Fa in tawallau, kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, alimun bil mufsidin, maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerosakan. Taib. Ayat yang kita baca ini adalah bantahan Allah ke atas orang-orang Kristian yang mendakwa uluhiyatu Isa, ketuhanan Isa. Allah membantah orang-orang Kristian yang mendakwa kononnya Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Dan poin yang kedua tentang mubahalah, syariat mubahalah, yaitu sumpah laknat dalam bahasa kita. So, habislah sudah ayat itu. Tak ada lagi dah. Taib. Tentang sebab nuzul ayat ini, ya, sebab turun ayat ini. Sesungguhnya telah datang utusan Kristian atau Nasara dari Najran, di selatan Madinah, ya. Kemudian mereka menemui Rasul dalam masjid, dan mereka pun salat sunat, mengikut salat mereka 2 rakaat di Masjid Nabawi. Setelah itu mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ramai mereka yang datang ni, namanya wafdun, tu maknanya utusan, ya. Seperti mana dalam sirah Ibnu Ishaq dijelaskan itu.
ini berlaku pada tahun ke-9 ya, Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilangan mereka ada 60 orang yang berkendaraan ya, semuanya berkendaraan 60 orang, dan 14 dari mereka ini terdiri daripada tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Kristian. Antara lain ada orang namanya Al-Aqib. Nah, ini tokohnya lah, di antara tokoh-tokoh 14 tu Al-Aqib. Nama sebenarnya Abdul Masih, dan dia merupakan pemimpin pada utusan ini, dan orang yang dihormati. Orang lain selalu meminta pandangan dan pendapat beliau. Dan yang lain adalah namanya As-Sayyid, ada yang Abu Haritha bin Ulqamah. Dan mereka ini menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas waktu asar. Lalu mereka menunaikan salat, tadinya menghadap ke masyrik tentu saja. Kemudian mereka menemui Rasul dan berkata, antara lain mereka kata, "Ya Muhammad, kamu telah mencerca sahabat kami, sahibuna," atau bermakna juga Tuhan kami, bermakna juga Tuhan kami. Kemudian Nabi bertanya, "Apa yang telah aku katakan? Kamu menuduh aku mencerca Tuhan kamu atau sahabat kamu. Apa yang telah aku katakan?" Mereka kata, "Kamu telah berkata bahawa Isa itu abdun. Dia seorang hamba. Dia adalah seorang hamba, seorang manusia." Nabi kata, "Memang benar. Dia adalah Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ilal azra al-batul." Memang benar Isa itu adalah hamba Allah, utusannya atau rasulnya, dan kalimahnya yang Allah Subhanahu wa taala alqaha, letakkan kepada al-azra al-batul, yang maksudnya ialah Maryam. Mereka marah mendengar jawaban Rasul seperti itu, marah mereka. Lalu mereka kata, "Ya Muhammad, you pernah tengok tak ada seorang manusia yang lebih pelik daripada Isa ini? Tidakkah kamu tahu? Tahukah kamu, adakah orang yang lebih pelik daripada Isa? Isa ini dia lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah." Jadi mereka alasannya begitu hujah mereka. Kenapa mereka memuja Isa hingga memberi kepadanya attribute of God, ya, sifat-sifat ketuhanan? Kerana mereka kata Isa ini kejadiannya aneh bin pelik. Jadi ketika Isa lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah, maka mereka menjadikan ia sebagai hujjah tentang uluhiyah atau ketuhanan Isa ini. Okay. Pernahkah kamu melihat orang yang lebih pelik daripada Isa alaihissalam? Ia lahir tanpa seorang ayah. Jika kamu benar bahawa kamu ini seorang Rasul Allah, maka tunjukkanlah kepada kami orang yang semisal Isa alaihissalam.
Maka Allah menurunkan ayat 59, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Itu. Ini sebab turun ayat yang ke-59. Taib. Pada ayat sebelum ini ya, Allah telah menyebutkan kepada kita kisah Isa alaihissalam dan ibunya alaihissalam. Dan sebagian kaumnya beriman dan sebagian yang lain kufur. Pada ayat ini, ayat 59 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kelompok yang ketiga dari kalangan umat Nabi Isa, yaitu mereka yang tidak kufur kepadanya, tapi tidak pula beriman kepada Isa dengan iman yang benar. Sebaliknya, mereka membuat andaian, ya, kerana Isa lahir tanpa seorang ayah, mereka membuat andaian ini adalah satu kelebihan yang ada pada Isa. Dan mereka memahami kalimah Allah yang ataupun ruhullah itu, mereka memahami bahawa Allah itu telah menyatu pada diri Isa. Asalnya datang kepada ibunya, kemudian kalimah Allah itu di alqaha tadi disampaikan atau dilontarkan, maka kepada Maryam, lalu jadilah jasad yang namanya Isa tadi. Maka jadilah Isa seorang manusia, tapi juga di dalamnya ada Tuhan, ada Tuhan di dalamnya. Jadi Isa ini physically manusia, tetapi spiritually di dalamnya ada Tuhan. So manusia yang sangat aneh, sangat pelik. Nah, jadi mereka dengan dakwaan mereka itu menganggap bahawa Tuhan telah menyatu. Oleh itu mereka kata Isa itu, ya, dia manusia physically, tetapi dia sebenarnya Tuhan. So maka itu mereka kata, satu ketika mereka mengatakan bahawa Isa itu huwallah, dia adalah Allah, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian pada masa yang lain mereka tidaklah menyebut Isa itu sebagai Allah, sebaliknya sebagai ibnullah, sebagai anak Tuhan. Mereka satu masa mengatakan dia adalah Allah. Mereka pada masa yang lain mengatakan waladullah atau ibnullah, anak kepada Allah, na'udzubillah. Dan pada ketika yang lain mereka mengatakan bahawa Isa itu thalithu thalathah, satu di antara tiga, yakni Trinity, kata mereka. So, jadi pandangan mereka itu tidak firm sebenarnya, dalam kebingungan. Dilihat physically dia manusia, tapi kejadiannya pelik. Maka mereka kata ini Tuhan atau anak Tuhan ataupun Trinity, satu di antara tiga. Maka Al-Quranul Karim diwahyukan Allah kepada Rasul ayat ini untuk membantah dan membetulkan fikiran mereka yang keliru dan bercelaru tentang Isa itu. Sekiranya kamu merasa pelik dengan kejadian penciptaan Isa alaihissalam, sebenarnya ada yang lagi pelik daripada Isa, yaitu Adam. Adam itu diciptakan tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah.
Bukankah itu lebih pelik? Kalau kamu nak rasa pelik lah. Karena Isa itu ada ibunya. Adam itu tak ada lelaki waktu itu, tak ada perempuan. Lagi pelik. Jadi kalau kamu rasa gharib penciptaan Isa ni, maka Allah memberitahukan kepada mereka makhluk Allah, ciptaan Allah yang aghrabu, yang lagi pelik, lebih pelik daripada apa yang mereka pelikkan itu. Baik. Nah, sementara Hawa, dia seorang wanita yang dilahirkan atau diciptakan oleh Allah. Ada seorang lelaki yaitu Adam tanpa ibu waktu itu, tanpa ada seorang perempuan. Selain daripada itu, ada ibu dan ayah. Jadi sebenarnya semua ciptaan Allah ini sangat mengkagumkan, ya. Semua penciptaan Allah itu memang mengkagumkan. Bukan hanya penciptaan Isa atau Adam atau Hawa ataupun manusia yang lainnya, tapi seluruh kainat, ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam jagat raya ini adalah sesuatu yang amat sangat mengkagumkan. Dan ini yakni adanya makhluk, penciptaan langit, bumi dan apa yang ada padanya adalah dalil yang menunjukkan wujudul khaliq, adanya pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salahlah orang yang mengatakan bahawa kita hidup di negara yang alam semula jadinya sangat indah. Perkataan itu perlu dibetulkan. Karena kita bimbang, semula jadi maknanya tak ada yang menjadikan. Nah, kalau menafikan adanya pencipta, bukankah kita bimbang jadi kufur? Soal itu perlu dibetulkan. Mungkin orang yang mengatakan seperti itu kerana jahil, okay? Kita tidak buat judgment, tapi we have to tell them, to explain to them the right things. Keduanya mungkin perkataan itu terjemahan literally dari nature yang orang barat kafir menggunakannya. Nah, kita sebagai muslim jangan ikut-ikutan. Sebaliknya kita alhamdulillah satu-satunya umat di atas muka bumi yang memiliki kitab suci, manuskrip langit yang original, yaitu Al-Quran. Semua yang ada di langit dan bumi adalah ayatun tadullu ala annahu wahid. Tanda-tanda yang membuktikan bahawa Allah itu Maha Esa. Banyak ayat umpamanya di dalam suratul An'am, ayat yang ke-73. Allah berfirman di situ. Suratul An'am 73. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Itu dia. Dan dialah yakni Allah khalaqa, yang telah menciptakan as-samawat wal ard, langit dan bumi, bil haqqi, dengan benar. Wa yawma yaqul kun fayakun qauluhul haqq. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan kun fayakun, jadilah, lalu jadilah ia. Perhatikan kalimat khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi bahawa alam ini terjadi semula jadi. Alangkah bertuahnya kita hidup di negara yang alam semula jadinya begitu indah, mempesona.
perkataan itu kontradik dengan ayat ini, maka perlu dibetulkan dan istighfar kepada Allah setelah mengetahui kebenaran. Perkataan tadi mudah-mudahan Allah memaafkan kerana jahil, tapi apabila ilmu sudah sampai, dia tidak boleh berterusan dalam kejahilan. Dia mesti berhenti dari kejahilan dan ikuti ilmu, lalu bertaubat kepada Allah. Niscaya diterima taubatnya oleh Allah, kerana Allah sudah berjanji dalam surah 4 ayat 17 kan. Tak ada kannya ke? Tak apa, kalau tak mau ini, tak mau respon tak apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima pada Allah adalah taubat dari orang yang melakukan kejahatan, kesalahan, bijahalah, lantaran jahil. Seperti tadi mungkin jahil, dia mengatakan alam semula jadi. Maka jika anda tahu ada orang macam itu, segera ingatkan dia, nasihati dia, ajar dia, betulkan pemikirannya yang salah itu. Okey, nah kepada dia bila sampai kebenaran mesti segera bertaubat. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera bertaubat. Okey. Ini tidak ada perkataan yang lebih benar daripada firman Allah. Okey. Disebutkan tadi qauluhul haqq. Firman Allah itu adalah hak atau benar. Jadi kita sebagai mukmin hanya kembali kepada maqal Allah di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Antara perkara yang dianggap pelik oleh manusia, yaitu Allah menciptakan Isa tanpa melalui kaedah yang biasa diketahui secara lazim oleh manusia. Biasanya selama ini kalau ada anak tentu ada ibu dan ayahnya. Itu yang biasa. Allah menciptakan Isa dianggap pelik oleh manusia. Nah, kepelikan itu yang mendorong mereka untuk meletakkan atribut ketuhanan kepada Isa. Lalu Allah bagi tahu pada ayat 59, aduh yang lagi pelik, yaitu penciptaan Adam alaihissalam. Oleh itu, inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam pada sisi Allah itu kamathali Adam. Seperti mana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Yani maksudnya di situ sifat qudratullah, kekuasaan Allah dalam menciptakan Isa ini. Okey, sama saja dengan kekuasaan Allah dalam menciptakan Adam alaihissalam. So tidak perlulah dianggap pelik. Karena itu dalil ala qudratillah, menunjukkan akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Adam khalaqahu min turab. Demikian juga Isa, ada unsur yang sama, yaitu turab. Semua kita ni, kama qala Rasulullah, kullukum min Adam wa Adam min turab. Tiap-tiap kamu ini keturunan Adam, anak Adam. Sedang Adam itu diciptakan oleh Allah daripada tanah. Maka tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab ke atas non-Arab. Begitu sebaliknya. Tak ada keistimewaan bagi orang yang berkulit putih ke atas orang yang berkulit hitam. Begitu sebaliknya, illa bit taqwa. Ini jalan takwa. Perlu sedar asal-usul kita ini. Bila kita lalai atau tak tahu asal-usul, bimbang akan timbul sifat sombong, merasa bahawa darah aku ini lain dengan orang lain. Darah aku kuning kena penyakit leukemia. Itu orang lain, okay.
Ingat bahawa kita semua sama. Sila anda rujuk surah Al-Hajj ayat yang kelima. Itu dia. Surah 22 ayat 5. Kalau nak tahu siapa anda sebenarnya, asal usul anda, dari apa anda diciptakan, ini ayat. Baik, sudah jumpa? Kalau sudah jumpa ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas fi raibin inna min turab, kemudian thumma min nutfah, thumma min mudghatin. Taib, ila akhiril ayat. Okey, wahai manusia, kalau kamu masih ragu-ragu tentang akan adanya hari kebangkitan dari kubur, kami nak bagi tahu pada kamu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari apa? Dari tanah. Min turab. Kemudian jadi nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah. Itulah asal usul kamu. Nah, kalau kita dah baca ayat ini, maka akan timbul pada jiwa kita bahawa kita semuanya sebenarnya sama. We are equal. It's no different. Maka itu kalau pernah ada di jiwa kita merasa diri darah keturunan kita lebih baik daripada orang lain, segera istighfar. Mohon keampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, selama ini saya merasakan darah keturunan saya berbeza dengan orang lain. Bila ada perasaan tu, darah keturunan lain, dia pasti akan sombong, lalu dia akan ghamtun nas, merendahkan orang lain. Itu pasti. Dan itu sifat ataupun karakter iblis yang ada pada iblis, dan akhirnya dia mal'un. Saya selalu baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya tidak akan masuk syurga siapa saja yang ada pada jiwanya sifat sombong. Apa itu sombong ya Rasulullah? Yang pertama, mengingkari kebenaran, disobedient terhadap Allah. Keduanya, they look down upon others, merendahkan orang lain. Jika pernah ada virus tu, segera delete, buang. Okay? Erase. Dan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Okay? Kemudian yang membezakan seseorang dengan orang lain pada pandangan Allah ialah ketakwaannya. Takwa itu. Maka segera kita compete each other untuk menjadi muttaqin. Competition yang memang digalakkan. Ayo masing-masing berusaha menurut kemampuan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti yang amat sangat luas. Okey. Ulaika alladzina shadaqu ulaika humul muttaqun, banyak. Kita pernah baca Al-Baqarah 177 kan? Al-Baqarah ayat yakni 2 hingga ayat 5. Pernah kita baca. Surah 3 ini ayat 133 hinggalah 136. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Lalu kita ayo berusaha. Bertanyalah, adakah saya salah seorang di antara orang yang bertakwa? Okay. Jangan tanya pada member. Yani disebut muhasabah. Hal ana muttaqun, adakah saya seorang yang bertakwa? Lalu kriteria yang Allah sebutkan, sifat-sifat muttaqin yang ada dalam Quran atau sunnah nabawiyah, kita senaraikan, lalu kita buat apa? Penilaian pada diri kita. Okey, senarai yang pertama apa? Ada tak? Kalau ada, kasih tanda. Okey, tanda, oh ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, maka question mark lah. Kenapa tak ada? Misalnya. Jadi dengan demikian kita akan berinteraksi. Dan akan ada proses taghyir, perubahan kepada yang lebih baik.
Kalau tidak ada seperti itu, mungkin kita akan selamanya ditakuk lama. Baik. Nah, ini upaya kita ya, atau usaha kita. Semua kita min turab. Tak ada beza antara satu dengan yang lain. Jauhkan dari sifat tersebut. Karena para sifat tersebut yakni ada pada iblis, akhirnya dia mal'un, dilaknat oleh Allah ketika merasa dirinya lebih baik. Dan Piramli tentu lebih tahu dari saya kerana dia sudah buat filmnya, Antara Tiga Darjat. 2 ke 3 saya pun tak ingat. 2, apalagi kalau 3. Taib. Dan nahnu kulluna, kita adalah min Adam wa Adam min turab. Kalau ada perasaan ni semua yang faham, maka biiznillah akan timbul sifat mulia, respect each other, saling menghormati, tolong menolong, bantu membantu dalam perkara al-birru wat taqwa. Okay. Begitu. Kalau ada perasaan seperti itu, bahawa kita sebenarnya sama. Tak ada yang membezakan antara satu dengan yang lain illa kecuali taqwa. Taib. Dan kejadian Isa ini, begitu juga penciptaan Adam AS, sebagaimana tadi kita sebut, adalah merupakan tanda-tanda yang menunjukkan wujudiyatullah, yang menunjukkan yakni Allah sebagai khaliq, yang menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah menjadikannya sebagai ayatan linnas. Anda rujuk surah Maryam ayat 21 ya. Dalam surah 19 ini, ayat yang ke-21, Allah menyatakan bahawa penciptaan Isa itu untuk dijadikan ayatan linnas. Ya. Walinaj'alaka apa? Naj'alahu ayatan linnas. Itu dia. Itu dia. Walinaj'alahu ayatan linnas. Dan untuk menjadikan penciptaan Isa ini sebagai tanda yang menunjukkan qudratullah bagi manusia. Okey. Dan di dalam surah 3 ini ayat 60 Allah menyebut al-haqqu. Tadi disebut al-haqqu min rabbik. Yang dimaksud al-haqqu pada surah 360 ini adalah apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang penciptaan Isa. Jadi dalam surah 19:21 tadi disebut sebagai ayatan, pada surah 3 disebut al-haqqu min rabbik. Jadi al-haq pada surah 360 bermakna penciptaan Isa. Kalimah al-haq itu banyak maknanya. Di sini bermakna penciptaan Isa yang Allah sendiri ceritakan kepada kita. Oleh itu, fala takum minal mumtarin. Kalau sudah sampai kepada kamu kebenaran dari Allah, berita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala tentang Isa alaihissalam dan ibunya, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kata para ulama tafsir, Rasul sendiri tidaklah ragu-ragu. Di sini, walaupun ayat ini, teguran itu disampaikan oleh Allah kepada Rasul, tapi bukan berarti Rasulullah pada satu masa dia ragu-ragu tentang penciptaan Isa, sama sekali tidak. Tapi ayat itu ditujukan kepada Rasul, ditujukan kepada Rasul, tapi yang dituju sebenarnya oleh Rasul adalah umatnya. Tidak mungkin Rasulullah ada doubtful tentang Isa. Yang ada doubtful tu orang ramai selain daripada Rasul. Oleh itu ayatnya disampaikan kepada Rasulullah, dan yang dituju oleh Allah sebenarnya manusia, umatnya. Fala takun anta ya Safwan, umpamanya. Janganlah kamu wahai Safwan termasuk orang yang ragu-ragu tentang apa yang Allah ceritakan kepada kamu
tentang penciptaan Isa alaihissalam dan ibunya. Jadi di sini juga menunjukkan bahawa tidak ada reference yang paling benar tentang kisah Isa selain daripada Al-Quranul Karim. Maka tepis dan ketepikan referensi yang lain. Okay. Yang benar adalah ini. Nah, kalaupun umpamanya ada para ulama mengatakan jika ada seorang muslim nak membaca Bible, nak mengkaji tentang apakah Isa itu, is he a God? Kalau untuk mengkaji dan mendedahkan kesalahan mereka, kesesatan mereka, maka dibolehkan. Tapi kalau dibandingkan lalu rupanya sama Bible dengan Al-Quran, itu hati-hati perkataan itu. Ketika mengatakan sama, berarti masih memperakui adanya Bible. Padahal setelah turunnya Al-Quran, kitab-kitab yang lain sudah invalid dan yang expired. Jadi kalau nak buat perbandingan dalam konteks nak mendedahkan kesalahan dan kebatilan akidah mereka, falyatafadhal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis satu buku yang judulnya Izharul Haq. Lalu buku itu juga ditulis sama topiknya oleh Prof. Dr. Izhar apa namanya? Husain kalau tak salah daripada Pakistan. Judulnya Izharul Haq, menzahirkan yang benar. Siapa dan apa dan siapa sebenarnya Isa dizahirkan berdasarkan kepada apa yang Allah bagi tahu kepada kita di dalam Al-Quran. Dan ibtalul batil, membatalkan kebatilan mereka berdasarkan pada hujjah. Kalau itu nak dilakukan, maka silakan. Tapi tentu saja seorang muslim yang hendak atau berhasrat untuk membaca Bible tentang konsep Isa ini, dia mesti terlebih dahulu memahami Al-Quran. Jangan terbalik. Al-Quran sendiri belum baca dan tak tahu, dah baca Bible pula. Ini ada orang-orang yang seperti itu. Okay. Jadi untuk apa? Boleh jadi nanti dia akan confused nanti. Padahal tidak ada perkataan yang lebih benar kecuali firman Allah. Itu perlu difahami ya. So, fala takum minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Allah bagi tahu. Dan Allah itu Maha berkuasa. Kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu hanya menggunakan kaf dan nun. Qala lahu kun fayakun. Itu qudratullah subhanahu wa ta'ala. Dan qudratullah tidaklah boleh kita menggunakan akal yang cetek ini untuk memahami qudratullah. Tidak mungkin akal akan lebih tinggi daripada pencipta akal. Tidak mungkin. Dan kalau akal diberikan oleh Allah kepada kita untuk memahami sunnatullah fil kaun, undang-undang dan peraturan Allah dalam alam jagat raya ini, silakan kaji ayat-ayat kauniyah yang nanti natijahnya akan membawa kepada iman, membawa kepada iman yang benar, al-iman billah bil haqq bil ilmi. Seperti ma'una ulul albab, natijah daripada mereka memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, akhirnya mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu mereka bertasbih, subhanak faqina azaban nar. Okay. Kaji ayat-ayat kauniyah yang akan natijahnya dari kajian itu akan membawa seseorang beriman kepada Allah berdasarkan pada fakta dan data, proof and evidence. Surah Yasin yang Anda sudah hafal disebut oleh Allah wa ayatun terakhir zalika taqdirul azizil alim. Jadi itu sains dengan akidah itu memang dia tidak boleh diasingkan.
Kalau belajar sains bukan hanya for the sake of science, tetapi itu salah satu di antara jalan to believe in oneness of Allah. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan juga beriman kepada Allah mesti diasaskan di atas proof and evidence, atas ilmu, di atas basirah. Keimannya yang macam ini, dia akan solid, mantap, dan bahkan hidup iman itu seperti iman ulul albab dalam surah 390 dan 191 itu. Baik. Dan sebenarnya sebagaimana tadi Allah menyebutkan tentang penciptaan Isa dan Adam menjadi ayatan linnas, dan itulah al-haqq min rabbik. Ya, jangan jauh-jauh nak mencari ayatullah itu. Diri kita sendirilah. Diri kita sendiri adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan dalam surah berapa tu? Tak ingat ke? Surah Az-Zariyat ayat 21. Kalau tak ingat, cakap tak ingat ya. Kalau ingat. Baik. Surah 50 Bapak Az-Zariyat 51 ayat 21. Itu dia ayatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Betul tak? Ayat 21. Surah 51 ayat 21, muka surat 859, juz'u 26. Itu dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu sendiri ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, maka kenapa kamu tidak memperhatikan, mengkaji? Subhanallah. Jadi kalau bercermin tu tengoklah di cermin. Bandingkan kulit 20 tahun yang lalu dengan hari ini. Misalnya. Itu ada tanda-tanda. Afala tubsirun, bukan melihat pakai mata kasar, tapi by knowledge di sini. Kaji. Itu ayatun min ayatillah. Kita diciptakan oleh Allah tadi min turab, kemudian jadi nutfah, kemudian jadi alaqah. Okay? Kemudian yang ini berada, ya alhamdulillah, berada in the womb. Okay? Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kemudian Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Dan ketika itu kamu tidak tahu apa-apa seorang bayi. Lalu secara beransur-ansur Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkan fizikal kamu sehingga kamu akhirnya menjadi dewasa, dewasa dan menjadi kuat. Kemudian setelah itu kamu sampai nanti ke usia nyanyuk atau pikun, hingga ia tidak lagi mengetahui apa yang pernah diketahuinya. Setelah itu, lepas nyanyuk dan pikun, maka datang ajal, kamu pun meninggal dunia. Disebut oleh Allah pada ayat tadi, surah 22 ayat 5. Itulah proses. Nah, baca ayat itu lalu tengok, saya di mana ya sekarang ini? Di situ. Pada peringkat mana sekarang saya? Ini tanda kita ni, kita manusia, dari satu aspek melihat pada perkembangan fizikal tadi ya, dengan pokok tak ada beza. Itu tak ada beza dengan pokok. Dulu ada tunas kan, lalu pokok itu tumbuh dan kemudian tinggi dan kuat. Seperti kita dalam konteks itu, tak ada beza. Allah sebetulnya yang menciptakan kita ini. Nah, dan saya selalu sebut kepada orang ramai, saya sendiri tidak merasakan ketika badan saya memanjang. Nah, itu dia. Okay. Melebar ataupun meninggi. Tidak sedar kan? Coba kalau hari-hari kita boleh sedar tiba-tiba meninggi. Ya Rabbi ya Karim. Taib. Kemudian ada di antara anda yang sadar bilakah anda berhenti pertumbuhan badan anda itu ke atas? Ada yang sadar? Tarikhnya? Hari bulannya?
Berhenti, tiba-tiba dah berhenti 160 ke, 170 ke, berapa kaki? Betul? Subhanallah. Adakah anda yang menghentikannya? Ini tertakluk kepada sunnatullah. Tidak dapat dibayangkan sekiranya ia tidak berhenti. Tidak dapat dibayangkan. Kalau 1 tahun 5 inci aja. Anda sekarang usia 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Kalau saya sudah 5 series, mungkin sudah berapa? Ya Rabbi ya Karim. Subhanak. Sekiranya gigi saya ni ya Allah Engkau tidak hentikan pertumbuhan gigi, cukup 1 tahun 1 inci saja, maka 50 tahun 50 inci gigi, pasti bangunan Anda makan semua. Ya Rabb, Maha suci Engkau ya Rabb, subhanak, faqina azaban nar. Ini jangan dianggap semuanya itu nature. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Afala tubsirun. Subhanallah. Subhanallah. Okay. Saya pernah rajin tapi ada orang tak setuju. Pakaian anak saya waktu bayi, newborn, biarkanlah sehingga budak tu usia 20 tahun ke sekarang. Saya sengaja nak simpan, saya nak bandingkan. Beritahu pada anak saya, pakaian kamu dulu ini nak, hari pertama. Sekarang sudah semacam ini. Itu kan ayat sebetulnya. Kalau mau rajin lah. Cobalah, Anda coba barangkali nanti balik ke rumah, mungkin ada pakaian waktu Anda bayi dulu. Coba tengok. Okey, bandingkan dengan sekarang. Berkembang dan berkembang. Ya Allah, macam-macam. Afala tubsirun. Subhanak. Ini zikr menggunakan akal yang akan menghasilkan tasbih kepada Allah seperti mana ulul albab tadi. Taib. So, jangan ragu-ragu tentang qudratullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Okay. Dan sesiapa saja yang membantahmu wahai Rasul tentang kisah Isa alaihissalam, dan sudah datang ilmu yang meyakinkan kamu. Dari mana datangnya ilmu itu? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Berdasarkan wahyu, Nabi kita SAW dia tidak tahu adanya Isa alaihissalam, melainkan setelah Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan ataupun menurunkan kepadanya wahyu. Surah Asy-Syura ayat 52 ya. Surah 42 ayat 52 itu menjadi bukti bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda tidak mengetahui apa-apa hatta kitab sebelum Allah mengangkatnya sebagai Rasul. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Itu ayatnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri. Dahulu kamu tidak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal kitabu. Apakah itu kitab? Wa mal iman, dan kamu pun tidak tahu apa itu iman. Maksud dahulu sebelum Allah mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasulnya. 40 tahun lebih kurang. Dari mana Rasulullah mengetahui tentang kisah Isa? Min indillah, dari sisi Allah, melalui wahyu yang diterimanya dari Allah melalui Jibril. Soal itu, inilah kisah yang paling benar tentang Isa. Maka jika ada orang yang membantah kamu setelah kebenaran ini datang kepada kamu, keyakinan datang kepada kamu dari Allah, faqul, katakan pada mereka, ta'alu, mari tang ni, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil.
Kalau kalimah nabtahil ini ada disebut mubahalah. Sumpah apa? Laknat. Panggil mereka untuk bermubahalah. Mubahalah bermakna mula'anah. Saling melaknat, saling mengutuk. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melaknat siapa saja di antara mereka yang dusta dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Disebutlah ayat ini ayat mubahalah. Jadi mubahalah ini ada hubung kait dengan akidah. Dengan akidah. Dan dalam mubahalah, kedua orang yang berbeza pendapat dalam isu itu mesti masing-masing keluar ke tempat yang terbuka, dan masing-masing orang yang berbeza pendapat tadi bukan hanya dirinya, tapi dia mesti membawa istrinya, anak-anaknya. Abna'ana wa abna'akum, nisa'ana wa nisa'akum, anfusana wa anfusakum. So dalam hal ini Nabi SAW ketika itu beliau keluar, bersama beliau adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, keluarga Rasul. Jadi bukan 3 Abdul, 3 orang, bukan. Dia mesti yani keluarga. Namanya mubahalah di luar, di tempat yang terbuka, bukan dalam masjid. Dan mesti membawa bukan hanya dirinya, istrinya juga bawa, anak-anaknya bawa semua. Okey, anak kamu ada berapa? 10, ke bawa dengan istri sekali di tempat yang terbuka. Okey, di dataran. Pihak ini bawa dirinya, istri dan anak-anaknya. Yang B pun begitu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada keluarganya, kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, apabila aku berdoa fa'aminu, maka fa'amintum, kamu hendaknya mengaminkan. Dan Nabi SAW keluar. Tapi kemudian Al-Aqib tadi berkata kepada member yang lain, sebenarnya kan kamu semua sudah tahu Muhammad itu Rasulullah, dan kalau dia bermubahalah, maka kita yang akan kena laknat dan kutuk Allah. Akhirnya mereka membayar jizyah atau tax. Mereka tidak beriman kepada kerasulan Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim, tapi mereka mengakui kedaulatan Islam. Mereka tahu kalau mereka bermubahalah pasti berlaku, akan turun laknat. Di sini disebut fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Pasti akan berlaku. Ada nota kaki di bawah. Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang yang berbeza pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Okey. Bukan di depan imam, bukan di depan siak atau nadhir. Berdoanya tidak. Okey. Agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Itu yang disebut mubahalah. Dalam sirah Nabi ini berlaku. Nabi mengajak SAW utusan Nasrani Najran bermubahalah, tapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ini mubahalah bukan di masjid. Para ulama harus tampil ke hadapan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masjid itu bukan mubahalah, itu bukan sumpah laknat. Dia harus keluar. Ajaran Islam ini sekarang dalam konteks mubahalah sudah dikelirukan oleh orang-orang yang keliru. Lalu para ulamanya, saya tak tahu kemana mereka. Tampillah ke hadapan. Mubahalah itu laknat, sumpah laknat bukan begitu, saudara-saudara. Yang benar ialah begini, rujuk ayat Al-Qurannya, rujuk hadisnya, supaya orang tidak confuse, orang tidak bercelaru. Para ulama harus selalu tampil ke hadapan. Mereka yang diberi authority.
oleh orang ramai untuk memberikan guidance kepada orang ramai. Konsep yang benar. Okay. Jadi jangan hanya sekedar ya ini kita dikelirukan akhirnya orang ramai. Bahala bukan begitu caranya. Okay. Bukan bawa member. Bawa apa di sini tadi? Anak kita, anak kamu, isteri kita, isteri kami, isteri kamu, dan diri kita. Bukan bawa member. Member duduk di belakang misalnya. Tak boleh. Ini ayatnya jelas. Jangan mengelirukan orang ramai. Kalau nak benar-benar Islam, ya Islamlah ikut. Kenapa mubahatlah di zaman Rasulullah sudah ada atau belum Masjid Nabawi? Masa ayat ini turun. Kenapa Nabi tidak bermuhafazah di dalam masjid? Apa masjid untuk tempat untuk itu? Untuk bersumpah. Ini budaya Nusantara. Okey, kita orang Nusantara kalau bersumpah ni antara lain dalam masjid, junjung atau langkah ataupun langkah Quran, atau di depan Kaabah. 3 aja. Kalau kita tak percaya, jom kita sumpah depan Kaabah. Ya, kalau dia bagi tiket free, boleh lah. Nah, ini orang kita. Dan itu sudah dianggap, sumpah dalam masjid, junjung Al-Quran, sumpah depan Kaabah, sudah dianggap Islamik. Sudah kata orang Jawa, kadung. Kadung dianggap sebagai Islamik. Maknanya sudah ada. Dah diterima benda itu. Padahal bukan daripada ajaran Islam. Nah, itu. Kenapa hal ini dibiarkan berlaku begitu lama? Lama sekali hal ini berlaku. Bukan daripada ajaran Rasul. Rasulullah tidak melakukan macam itu. Bersumpah dengan lafzul jalalah, diikuti dengan salah satu di antara 3 huruf, sama ada ba atau ta atau waw, wallahi billahi atau tallah. Apa puan? Ya. Dalam hadis tentang ayat ini, orang Kristen tak berani. Karena mereka tahu, jiwa mereka tahu ini Muhammad, ini Rasul Allah. Kalau dia memohon berdoa kepada Allah, kita akan kena. Fala'natullah 'alal kadhib. Apa laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Okay, boleh jadi on the spot Allah menurunkan dari atas entah apa saja, akan berlaku kepada orang itu sesuatu yang namanya laknat. Okay, setiap orang, walaupun orang non muslim, dia sesuatu yang menakutkan kan, yang namanya curse. Dalam bahasa orang putih kan disebut curse. Apa makna curse? Orang putih memahami. Adakah sesuatu yang menggembirakan? You may curse me, man. Boleh begitu? Atau kalau disebut curse mereka takut? Bahasa itu sudah dipahami oleh semua orang. Apalagi kalau datangnya laknat itu dari Allah. Siapa yang mal'un? Iblis kan mal'un, ar-rajim. Bukan berarti misalnya Allah mematikan syaitan atau iblis. Tidak, tapi dijauhkan dari rahmat Allah. Hidupnya apa? Jauh dari rahmat Allah. Dia mungkin masih hidup, tapi hidupnya tidak bermanfaat. Apa yang dibuat, apa yang dikatakan, semuanya Anda boleh lihat. Itu orang yang dijauhkan rahmat dari Allah. Jadi bukan berarti kehancuran dia. Ayat ini juga ke yang untuk suami isteri itu, yang kalau suami mereka isteri berzina. Ya. Ayat itu ke dari Bukan, ini antara muslim dengan orang kafir. Kalau suami dengan istri itu pada surah 24, itu namanya li'an. Nah, itu pada surah 24 Itu berbeza istilahnya. Nah, li'an.
Ya, yang tidak pernah dilaksanakan walaupun kita mendabik dada sebagai muslim. Betul tak? Ya tidak pernah dilaksanakan. Padahal ayatnya ya bukan tak ada kan. Ada berapa kali khatam kita. Tidak mungkin surah 24 ini tidak terbaca kan. Masa anda khatam dulu? Pernah terbaca tak surah An-Nur ini? Tentu pernah terbaca. Nah, itu di dalam ayat mulai ayat ke-6 hingga ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-10 itu tentang li'an. Tapi ya tidak dipraktikkan, sama ada mungkin waktu belajar dahulu hanya untuk for the sake of knowledge. Practically kan jauh. Tapi macam diorang punya macam untuk apa yang ada dari sini liwat lah. Itu qadzaf. Itu lain tak? Itu pada ayat yang kedua tadi surah 24 juga. Itu ada qadzaf, itu lain lagi, ada istilah-istilah. Itu ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Jadi fahami istilah itu sebagaimana dalam Al-Quran. Qadzaf menuduh perbuat zina. Okey, kalaupun suami dan istri yang menuduhnya, kalau qadzaf itu orang lain menuduh kepada orang lain. Okey, kalau li'an suami istri. Okay, kemudian kalau mubahalah itu ada hubungan kait dengan akidah antara mukmin dengan unbelievers. Itu jadi masing-masing istilah ada tempat. Ya bukan mubahalah dan tidak pernah berlaku mukmin dengan mukmin bergaduh sampai ke peringkat itu kalau betul-betul mukmin. Itu masalah. Okey. Soalnya kita ni baru muslim. Bagaimana muslim dengan muslim itu bersaudara? Nabi kata apa? Jangan saling mengutuk, jangan bergaduh, jangan saling mencela. Ajaran Rasulullah sudah ketepikan. Kenapa? Ada ke iman? Kalau ada iman tidak mungkin. Bukankah mukmin dengan mukmin itu bersaudara? Bagaimana mungkin sampai berbalah? Kalau misalnya berlaku perbalahan, mesti ada orang yang disebut muslih, JP. Kan ada di kereta anda, saya nampak itu jaksa, pengacau, pengipas ke penyang, banyak. Jadilah Allah menyatakan dalam banyak ayat, kita ni tidak kekurangan ayat sebetulnya, kita kekurangan praktikal. Dalam surah 49 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Banyak ayat dan hadis. Surah 49 ayat 10 kan. Sesungguhnya orang-orang mukminin itu hanyalah bersaudara. Apa yang mempersaudarakan mereka? Warna kulit? Bahasa pertuturan? Budaya ataupun fashion baju? Bukan, semuanya adalah iman. Iman yaitu maka fa aslihu baina akhwaikum. Apa fa aslihu? Damaikanlah antara kedua saudara kamu yang mukmin jika mereka berbeza pendapat. Masih ada muslih. Anda baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okay, dalam bab yang ke-30 bab 31 tentang apa namanya? Islah bainan nas, making peace, okay? Di antara manusia. Itu ada tugas kita. Nah, sekarang kalau ada muslim dengan muslim berbeza pendapat, datang yang lain. Kalau kipasnya yang keluar air tak apa lah, makin panas. Kipas di sini, kipas ini. We are not Muslim in the reality. Ya. Akhlak Islam masih belum nampak secara kafah. Belum ada iman. Barangkali wallahu a'lam, keadaan diri kita umat Islam hari ini sama dengan orang-orang Badawi yang mendatangi Rasul 14 abad yang lalu. Dalam surah 49 tadi, ayat berapa? 14.
Itu. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Hampir-hampir sama. Mereka mendatangi Rasul, kami telah beriman. Allah menyuruh Rasul, bagi tahu ya Muhammad SAW kepada mereka, you all ni belum beriman lah, baru Islam, by birth, by chance, baru Islam. Kenapa? Sebab iman belum masuk dalam hati kamu. Kalau masuk tidak mungkin kamu saling menggalau. Dan mubahalah tidak pernah berlaku muslim dengan muslim. Kalau berlaku perbezaan, maka mesti ada JP. Atau kalau berbeza pendapat, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini begitu. Kalau kamu saudara, manusia dengan manusia ini tidak mungkin akan selalu damai. Okey, akan ada saja. Okey, sedangkan lidah lagi terputus, lagi tergigit, ini kan pula menantu dan mertua. Misalnya. Dulu suami istri, sekarang menantu dengan mertua pun ada masalah. Ya, ini yang namanya manusia akan ada perubahan. Walidzalika khalaqahum. Karena demikian kami ciptakan manusia. Allah sendiri memberitahukan itu di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia itu akan memang akan berlaku perbalahan, tetapi jangan sampai perbalahan itu membawa kepada kehancuran, kepada perpecahan. Tidak boleh itu. Walidzalika khalaqahum. Allah memang menciptakan manusia seperti itu. Jadi jangan harap manusia ini semuanya akan sentiasa sama. Okay. Tidak pula manusia akan selalu bergaduh. Perbezaan, pergaduhan Allah akui ketika malaikat berkata kepada Allah, ya, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau menciptakan makhluk yang akan merosak di atas muka bumi dan mungkin mereka akan fight one and another, they kill one and another. Allah tidak menafikan itu. Allah hanya berfirman, yarhamukillah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa you all tak tahu. Yang namanya manusia akan bergaduh. Tetapi pergaduhan itu untuk mendewasakan, bukan untuk memutuskan. Ajaran Islam ketika baginda mengatakan muslim dengan muslim tidak halal membiarkan saudaranya tidak ditegur, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari ke 3 turunan? 3 hari. 3 hari. Yang lalu kita 7 keturunan itu dari mana? Melampau kan? Jelas melampau. Tapi kita mendapat we are muslim, we are mukmin. Betul kan? Nabi kata 3 hari. Artinya apa? Wajar manusia itu mungkin berbalah, berbeza pendapat kan? Dia akan panas, lalu dia akan cool down 3 hari. Perkataan Rasul itu, ini ada hubung kait yang orang yang ahli psikologi boleh membincangkannya. Lalu kita sehingga 7 turunan itu siapa yang mengajar kita? Dan itu melekat di minda kita, betul? Daripada hadis Rasul. Kan lebih melekat itu 7 turunan. Aku akan putus. Sehingga ada putusnya pun putus arang. Ada istilah tak? Patah arang. Patah arang maknanya sudah tidak boleh di welding lagi kan? Tidak boleh. Subhanallah. Ini apa? Ini dari mana ini sebetulnya? Banyak benda yang perlu diperbaiki. Lalu ada perkataan pula. Dalam dunia kita hari ini atau di dalam aktiviti kita ini tidak ada kawan selama-lamanya, tidak ada lawan selama-lamanya. Pernah dengar perkataan begitu? Dalam dunia politik lah, tak payahlah berselindung. Dalam dunia politik ni, dunia kita tak ada kawan selama-lamanya, tidak ada lawan selama-lamanya. Pernah dengar orang berkata begitu? Dan itu melekat. Mana ajaran Rasulullah mukmin dengan mukmin bersaudara? Mana dia? Akhirnya berkawannya bukan karena lillah kan? Li apa? Semuanya. Nah, semua itu. Dulu Masya Allah berkawan. Dulu seperti itu. Tapi bila orang ini
hilang lagi manisnya, tinggal sepahnya. Bila sudah sempah, ada sepah, itu kan jadi sampah kan. Dia pun sudah menyampah, akhirnya dia menyumpah. Na'udzubillah min dzalik. Tengok itu. Mana ajaran Islam itu di mana? Ini kita hanya ingin bertanya. Kenapa kita mesti jauh sekali? Meminjam istilah yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Khasaisul Islam, keistimewaan Islam, beliau kata, dalam buku beliau Ainal Khalal, di mana kecelaruan. Dia kata umat Islam hari ini bukanlah umat yang Allah sebut dalam Quran. Karena sentiasa kontradik. Tadi disebut innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Tidak ada itu. Mukminin dengan mukminin adalah bersaudara. Tapi kemudian minta maaf, yang lebih tebal ialah kebangsaan. Jangan gitu? Yang lebih tebal. Minta maaf saya. Kadang-kadang di negara kita ni, saya mungkin salah ya, tolong maafkan kalau salah. Lebih pekat kebangsaan daripada agama. Kalau ada bukan orang Melayu masuk Islam, belum tentu orang Muslim Melayu dia love him atau love her. Betul? Barrier itu kadang-kadang lebih kuat. To that extent. Lalu padahal Allah sudah menyebut, bukan tak tahu ayat Qurannya, bukan tidak tahu hadisnya. Kenapa ini practically tidak ada? Ini menunjukkan bahwa kamu baru Islam, belum iman. Dan Islamnya pun hanya Islam keturunan. Jauh sekali. Saya kadang-kadang kalau ditanya oleh saudara dan saudari kita yang non-Malay dah masuk Islam, mereka mungkin lebih merasakan dari kita. To that extent. Ada seorang hamba Allah juga seperti itu. Datuk Fulan, anaknya. Karena dia memang ibunya Melayu, dia sendiri orang bukan Melayu. Tetap ada. Okay, seperti itu. Anak saya di Sunway, dia cerita racial begitu kuat. Karena di Sunway lebih banyak yakni saudara kita yang saudara semanusia ya, seibu dan bapa dari keturunan Cina. Dia kata sangat terasa itu. Begitu juga barangkali bangsa lain bila ada mungkin di UM atau di mana akan juga terasa. Kenapa ini sudah 50 tahun? Okay. Kenapa ukhuwah adamiyah insaniyah pun belum ada, apalagi ukhuwah imaniyah? Kenapa tidak berlaku? It's a question mark sangat besar. Hatta sorry to say, among us Muslim Melayu pun. Are we going to blame Islam? Na'udzubillah min dzalik. Whosoever blaming Al-Quran dan Islam, keluar dia dari Islam. Bukan salah ibu mengandung, betul. Tapi salah siapa? Salah ayah mengandung, saya pun tak tahu. Bukan salah ibu mengandung. Bukan salah agama, tetapi kefahaman. Maka selalu saya katakan, yaitu salah satu penyakit akhir zaman ialah su'ul fahmi fid din. Su'ul fahmi, kefahaman yang kecelaru, fahaman yang salah tentang agama. Su'ul faham. Padahal kalau subhanallah dilaksanakan agama ini Muslim dengan Muslim akan harmoni, apalagi dengan orang lain. Ya. Pandangan saya lah Ustaz Ya. Kadang-kadang ulama pun bagi contoh yang tak baik pada orang-orang awam. Ya. Seperti ada seorang Musyidul Am ya. Dia menyuruh orang ramai supaya sembahyang hajat. Supaya seorang pemimpin Islam, sesama Islam ni sampai pecah perut. Kadang-kadang ulama kita sendiri pun bagi contoh yang tak baik. Ya. 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 Jadi orang bawah ni dia Ya. tak ikut ulama. Ya. Benar, ada benarnya perkataan itu. Tapi memang satu salat sunat hajat itu sendiri yang sebenarnya question mark, okay? Sebenarnya tidak ada, tapi ya sikap seperti itu karena kepentingan duniawiyah, ya. Jadi memang itu reality yang tidak boleh kita nafikan, ya. Dan oleh itu kita akan lebih banyak kecewa ya kepada orang yang sukal sebagai alim tapi tidak memberikan contoh Islamik dalam kehidupan seharian. Kepentingan dunia yang lebih lagi utama. Karena itu
perbalahan semakin berterusan. Bukan mubahalah, perbalahan. Itu lain, berbalah sampai saling seperti itu. Karena dua-duanya yakni akan terus seperti inilah ya, kalau tidak kita ada keikhlasan nak menjadi kama qala Allah Ta'ala kunu rabbaniyin bimastuhfizu min kitabillah wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani, bukan cari mani. Okey, yang rabbani. Nak jadi rabbani ini, rabbani bukan grup nasyid ya, bukan. Tapi maksudnya nisbah kepada Rabb. Dan di kalangan ulama memang Nabi sendiri mengatakan bahawa akan ada dua jenis ulama kan. Ada ulama yang hasan, yang baik, dan ada yang su. Ada ulama yang rabbani, ada ulama yang terpengaruh mani. Okey. Ada ulama yang mukhlis, ada ulama yang kurang ikhlas. Dan memang akan ada. Nah, cabaran kita tidak, kalau saya melihat, jadilah anda ulul albab. Okey. Jadilah ulul albab yang antara lain kita tidak blaming semua orang. Okey, si fulan macam itu. Kalau kita ada peluang, ada masa, mungkin kita tegur kenapa beliau mengatakan begitu, ataupun nasihat, because ajaran Islam kita semua tahu dalam hadis 40 Nawawi, agama ini adalah saling menasihati. Antara termasuk juga ulama ataupun sebab ulama di dalam Islam kedudukannya bukan macam priest di dalam Kristen. Tetap yang namanya ulama selain manusia selain pada Rasul itu tidak maksum. Maknanya dia pun juga boleh ditegur dan dinasihati. Boleh itu. Jadi jangan kita, supaya kita nanti tidak terlalu kecewa sangat. Walaupun memang sebagai orang am kita ini mengharapkan mereka menjadi pembimbing kita kan. Tapi bila mereka misalnya mengeluarkan perkataan seperti itu, kita memang akan kecewa. Tapi kekecewaan itu janganlah dibawa sehingga anda tidur. Biarlah pada masa itu anda lupakan ya. Bila anda ngantuk itu buang saja. Jadi jangan sampai terbawa mimpi, kan ada istilah terbawa-bawa dalam mimpi. Jangan. Jadi si fulan macam itu. Kita harapkan itu soal psikologi ya. Dan supaya anda tidak terlalu kecewa sangat, maka jadilah ulul albab. Sebab kita sekarang ini berada apa yang Rasulullah sebut, yaitu era fitnah. Dan fitnah yang paling dahsyat antara lain dari para ulama. Itu yang paling dahsyat. Karena mereka punya pengaruh kepada masyarakat. Salah satu hadis 40 akhir zaman, saya lupa nombor urutan hadisnya, tapi salah satunya Nabi menyatakan antara lain syirarun nas atau syirarukum, orang yang paling jahat di antara kamu tahtas sama, di bawah langit ini ialah ulama'ukum, ulama kamu. Orang yang paling jahat satu masa akan berlaku, orang yang paling jahat di antara kamu ialah ulama kamu. Nah, ulama yang macam mana? Jadi di sini Rasulullah sudah bagi warning. Ada yang mukhlis, ada yang sincere, those who guide the people by referring kepada Quran dan Sunnah dan ikhlas, dan ada ulama yang tadi disebut. Di dalam surah 7 ayat 175 dan sehingga ayat 178, coba anda perhatikan di situ. Surah Al-A'raf ayat 175. Sudah jumpa ayatnya? Ada orang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, betul tak? Ilmu memahami ayat-ayat Allah. Dan Allah menginginkan, menghendaki dengan ilmu itu supaya dia akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi orang itu lebih apa? Lebih cenderung ke mana?
lebih cenderung kepada dunia, betul? Akhlada ilal ardi, betul tak? Dia lebih cenderung kepada dunia. Apa maksud dunia tadi? Harta, tahta, okey, wanita, apa lagi? Toyota. Ini harta lah. Itu ada yang cenderung ke situ. Okey, yang dalam bahasa yang lain orang selalu mengatakan menjual agama dengan harga yang murah. Ada kan jenis macam itu, akan ada jenisnya. Ini ayatnya. Dan na'udzubillah, menurut budaya Melayu, bahasa Allah itu kasar, tapi itu firman Allah. Allah mengumpamakan orang itu seperti apa? Seperti seekor anjing yang bila kamu biarkan dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu halau pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Menunjukkan apa? Kehausan. Haus akan dunia. Nah, setelah Anda membaca ayat ini akan ada. Maka Anda jangan terlalu, misalnya tadi jangan over ya, sehingga Anda akan kecewanya akan over. Lalu Anda jadilah ulul albab yang mampu membuat perbandingan. Okey? Anda boleh boleh melakukan itu jika sekiranya kita punya open minded. Di dalam surah 39 ayat 17 18 Allah tu memuji orang-orang yang tidak terpengaruh oleh orang lain karena sebab kedudukannya atau titlenya. Sebaliknya dia tetap berpegang pada al-haq wal batil, benar atau salah. Di hujung ayat 17 ada kalimah fabashshir ibadi. Ada tak? Sambung ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Maka berilah berita gembira wahai Rasul kepada hamba-hambaku yang selalu mengikuti. Yang selalu apa? Yastami'una al-qawl. Dia selalu dibuka mindanya, mendengar ke sana kemari, mengaji, mengkaji. Kemudian dia kaji sendiri akhirnya. Dan dia hanya akan mengikuti bukan ABC-nya, tetapi content, the truth. Dia mengikuti yang benar. Fayattabi'una ahsana, which one yang the best? Yang lebih hampir kepada kebenaran, bukan hampir kepada A atau B ataupun pangkat dia, tidak. Nah, orang-orang yang seperti ini, ulul albab, memang tidak ramai. Tidak ramai. Yang paling ramai termasuk barangkali kita ataupun saya, selalunya emosi. Ikut si fulan. Emosi ke sini, ke sana pula barangkali. Ini dia dislike ke sini, dia like ke sini. Jadi akhirnya bukan lagi al-haq dan al-batil, tetapi figure tu. Maka ketika perang Badar, perang Uhud berlaku, sebagian sahabat itu hampir-hampir murtad, na'udzubillah. Ataupun sekurang-kurangnya apa? Bukan murtad, sekurang-kurangnya apa? Hilang semangat, tak ada lagi hasrat untuk berjuang fi sabilillah. Maka Allah menurunkan ayat Al-Quranul Karim bahwa apakah apabila Muhammad itu meninggal dunia ataupun dia terbunuh, inqalabtum ala a'qabikum, kamu berpaling tandah hingga kembali kepada kekufuran wal'iyadzubillah. Itu teguran dari Allah. Nah, kenapa hal itu berlaku? Seperti juga Umar radhiyallahu anhu, ini manusia sepangkat Umar, ketika he was very emotional, dia tidak boleh menerima reality. Ketika dibagi tahu bahwa Rasulullah meninggal dunia, apa sikap Umar? Bukankah dia tidak percaya dan bahkan marah? Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, marah dia. Kenapa? Emosi bila diikutkan, tidak diimbangi dengan akal. Datanglah orang, harus ada orang yang sebijak seperti Abu Bakar. Kalau Anda emosi pun wajar, tetapi jangan dibiarkan emosi itu hingga meletup-letup, pecah kepala, jangan. Harus ada orang seperti tadi Abu Bakar. Kata Abu Bakar, man ya'budullah fa inna allaha hayyun la yamut
Wa may ya'budu Muhammad fa innahu mayyitun. Fa innahu qad mata. Atau kama qala. Siapa yang menyembah Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap hidup. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya dia sudah mati. Baru sadar Umar. Ini bahayanya emosi. Nah, itu contoh kepada kita, jangan dijadikan sebagai dalil, alah Umar pun macam itu. Apalagi maksudnya bukan nak dijadikan suri tauladan. Anda hanya ingat itunya, tapi ketika Umar berbalik, bertaubat, Anda tak ingat tuh. Betul tak? Ketika Umar, astagfirullahaladzim, Allahumma gfirli. Nah, yang itu tuh, belum tadi ketika Umar tuh dia emosional, itu baru, bukan full stop, itu baru koma tuh. Belum full stop. Tiba-tiba, Umar pun macam itu, apalagi. Terus saja mulut tuh muncul. Sebenarnya dia belum berakhir. Harus ada orang yang datang mengingatkan dan lalu bertaubat. Nah, kembali kepada tadi ulul albab seperti itu. Dengar semua orang. Anda jangan ta'assub kepada ABC-nya, tapi apa yang disampaikannya. Lalu Anda harus mampu menggunakan akal Anda dengan memohon kepada Allah, ya Allah please tunjukkan kepada saya jalan yang benar. Karena kita berada dalam fitnah. Okey, lalu Nabi ada dialog antara Rasulullah dengan Hudzaifah bin Yaman. Panjang sekali hadisnya. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Iya. Apakah selepas keburukan ada lagi kebaikan? Iya. Sesungguhnya bagi tiap-tiap keadaan itu ada dakhanun. Ada ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Nah, kalau semuanya itu sudah rosak, maka tetaplah kamu berpegang dengan Quran dan Sunnah walaupun kamu seorang diri. Tetap ada solutionnya. Jadi kalau kita ta'assub kepada ABC dan pangkatnya, maka mungkin pesan Rasul kepada Hudzaifah, tetap kamu berpegang pada keduanya walau seorang diri. Mungkin Anda tidak berpegang, tapi Anda akan berpegang kepada perkataan si fulan itu. Nah, di sini jadilah Anda ulul albab. So mudah-mudahan saja Allah mentaufikkan Anda untuk tidak terpengaruh secara emosi. Oke, dia alim, tapi dia juga manusia, kadang-kadang dia salah. Oke, kita perlu saling tegur menegur. Walaupun belum jadi budaya kita soal tegur menegur. Ini benda yang sensitif. Oke, padahal sebetulnya itu ajaran yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kata hendaknya kamu saling tanasahu, saling menasihati. Nah, kemudian tadi ya, kalau muslim sampai saling mendoakan seperti itu, saya tetap akan berpegang setakat ini, mungkin esok saya akan berubah. Tadi itu, apakah kita ini mukmin? Anda baca buku yang dikarang oleh Muhammad Qutb, judul bukunya, apakah kita seorang yang beriman? Itu pertanyaan itu sangat provokasi, tetapi kemudian menyadarkan diri bahwa kita ini baru muslim, hanya saya lah, bukan Anda. Saya muslim karena by birth. Lalu kalau saya tidak berusaha dan Allah tidak mentaufikkan, mungkin ya sama aja dengan orang lain. Agamanya secara turun temurun. Dan I was one of them. Kalau Anda tanya saya tentang yasinan, tahlilan, orang sana disebut begitu. Tentang rajaban, sya'banan, ramadanan, itu semuanya I was one of them. Because I brought up in that situation. Masa kecil dahulu. Jadi ikut saja. Tetapi kemudian diberi suka membaca, suka bertanya, suka berdiskusi dengan rakan-rakan, suka mencari, itu yang namanya tadi disebut ulul albab. Lalu kalau waktu itu barulah Anda akan goreng. Nah, ayah saya rahmatullahi alaihi yang mempengaruhi saya waktu kecil, kemudian dia pun suka berdialog, suka baca. Akhirnya beliau berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah membaca. Nah, kalau tidak membaca yang lainnya, saya oleh gurunya dahulu jangan baca buku yang lain. Tak boleh juga baca yang lain. Jangan banyak tanya. Saya mengalami, saya dilarang untuk bertanya kepada tok guru. Siapa banyak tanya lemah iman. Kita diam. Saya pernah berada di pondok tradisional yang kata-kata tok guru
lebih kami hormati barangkali letakkan di atas daripada firman Allah dan sunnah Nabi. Astaghfirullahaladzim. Sampai ke peringkat itu. Hingga kan ada anekdot kalau di Jawa, tok guru mengajar fiqih, salah baca. La tasihhus salatu illa bil ma'rifah, yang betul, ma'rifah. Tidak sah salat tanpa ilmu. Ma'rifah itu pengetahuan. Karena tok gurunya sudah berusia, seperti mana kitabnya pun mungkin sama usianya dengan tok guru. Dia baca la tasihhus salatu illa bil mighrafah. Ada one dot di atas ain. Tidak sah salat kecuali pakai gayung. Gayung yang cedup air. Gayung cedup air tu dulu dibuat dari tempurung kelapa. Kan panjang itu. Saya ingat, saya orang kampung, jadi waktu itu kami gunakan itu. Waktu itu sebenarnya murid-muridnya tahu ini salah, ini tidak mungkin, tapi tak berani nak. Pak Kiai ini, tok guru takkan salah. Akhirnya budak-budak lepas mengaji pergi pasar. Bayangkan 400 orang. Penjual gayung demam. Mimpi apa aku katanya, tak pernah selama ini orang beli. Habis semua. Sold out. Subhan. Nah, menjelang nak salat zuhur. Ya, tok guru datang nak mengimamkan. Terperanjat. Kenapa? Semua murid-murid bawa gayung. Diletak di semua. Tok guru kata, kenapa you all salat semua bawa gayung ni? Pagi tadi kan pukul 10 kita mengaji fikih, tok guru, la tasihhus shalah illa bil mighrafah. Tidak sah salat tanpa gayung. Ya, itulah. Astaghfirullahaladzim. Murid-murid, ambil kitabnya. Jangan-jangan aku salah tengok. Begitu ditengok, rupanya ada satu lubang dimakan anai-anai. Anai-anai makan buku, betul-betul di tengah ain. Kan jadi wandot kan, jadi rin. Astaghfirullah, rupanya ini bukan wandot anak-anakku, lubang. Macam mana pakai? La tasihhus shalah illa bil ma'rifah. Ya tapi gayung kami macam mana? Nah dibawa balik ke pasar, apa kata tukang Jawa, tukang gayung? Apa yang sudah terjual tak boleh dikembalikan. Nah, itu orang yang belajar yang tradisional, orang Jawa semua tahu. Nah, itu kesan tok guru segala-galanya. Hingga nak bertanya pun tak boleh. Akibatnya begitulah. Okey. Subhanallah, entah mimpi apa orang yang jual gayung itu. Jadi sekali lagi, jadi ulul albab. Okey. Jangan kita lembab. Tapi kita harus sentiasa buka bab. Buka babun maknanya buka pintu. Bab apa kita harus tahu. Belajarlah. Jangan ta'assub. Nah, kemudian pengalaman saya pribadi, kami masuk ke pondok modern dipanggilnya. Yang justru terbalik situasinya. Dan di pondok yang kedua ini, kalau ada murid tak bertanya, dia kata kamu ada something wrong with you ni. Kenapa you tak tanya? Digalakkan untuk bertanya, berdebat, dan dibantainya bila perlu, istilah kasarnya tok guru dan kiai. Tapi kami dalam konteks ilmiah, bukan tidak beradab, tetap dengan ilmu diajar kan. Kamu tidak setuju pandangan saya, iya, apa dia buktinya, apa dia buktinya, apa dalilnya. Jadi disitulah baru totally terbalik. Macam pondok tradisional, ada kami belajar fi'il, fa'il, maf'ul, kata kerja, orang yang melakukan, dan objek yang terkena. Dalam mana-mana kitab di Jawa disebut daraba Zaidun Amron. Daraba telah memukul Zaidun si Zaid, Amron Amr yang jadi objeknya. Mana-mana kitab tidak pernah berlaku daraba Amrun Zaidan. Padahal boleh aja. Amr memukul Zaid, boleh saja. Tapi yang selalu kena mangsa Amr. Kena pukul. Ditanya tok guru, Pak Kiai, kenapa selalu Amr yang kena pukul? Apa kata Kiai ya? Tulisan Amr itu untuk membezakan Amr dengan Umar. Kalau Umar ain, mim dan ro.
Kalau Amr, Ain, Mim, Ra dan ada waw di hujungnya. Tapi tidak ada tanda, dibaca Amr. Kenapa Amr selalu kena pukul Zaid? Sebab Amr dia mencuri waw Nabi Dawud. Dawud, dal, alif, waw, dal. Ada dua waw, dicuri oleh Amr. Dawud jadi Dawud, dicuri oleh Amr, that is why dia selalu kena pukul. Astaghfirullahaladzim. Diterima oleh murid. Ini anekdot ya waktu kami di Pondok Modern. Maka ternyata boleh daraba Amrun Zaidan, boleh saja. Sebab yang penting kaedah itu. Saya mengalami dua pondok ini. Pondok yang tradisional 10 kaedah contoh 1. Pondok modern 1 kaedah contoh 10. Kami di kelas ada 20 orang. Kalau nak bagi contoh, tidak boleh meniru apa yang sudah dibuat oleh kawan. Jadi pada hari itu kita dapat vocab 19 yang baru. Nah, bila saya meniru orang lain sebab saya pening, apa contohnya? Tak sempat kan? Tiru punya orang. Ta'al, berdiri di depan, kaki sebelah angkat kursi. Nah itu. Aduh mas, setengah 45 minit begitu. Okey. Dulu belum ada gaul, tak apa. Sekarang tak boleh lah. Dulu masih okey lah. Jadi dari situ kita belajar vocab bahasa Arab ya. Satu kelas itu 40 menit atau 30 menit, 19 perkataan dan satu untuk itu jadi 20. So that is lancar kemudian. Kaedahnya satu, contohnya mesti banyak. Jadi tidak hanya seperti si Amr yang kena. Wallahu a'lam. Terima kasih masa anda sudah habis. Nanti kita lanjutkan insyaallah penjelasan ayat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.